Ini saya jelasin ya Mbak ya. Bung Aka ini melihat bahwasannya laporan itu seolah-olah hanya dua saja, yaitu dari Angkatan Muda Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Karena ada kemarin statement daripada pimpinan pusatnya, kan gitu. Nah, karena saya kira ya, kalau kita berpandangan seperti yang disampaikan oleh Ahmad Khoirudin, berarti itu bukanlah pandangan objektif, akan tetapi subjektivitas karena ada seseorang yang keberatan kan gitu. Nah, kita lihat dari beberapa laporan lainnya seperti Advokat Persaudaraan Indonesia, Majelis Salafi Indonesia, dan ada dari tim pembela ulama dan aktivis, Wakil Ketua GNPF dan lain-lainnya. Itu menandakan bahwasannya masyarakat telah resah dengan perbuatan daripada Panji ini. Kita mungkin sepakat hari ini yang dihina dia ataupun yang dipersoalkan dia masalah agama itu kita lawan. Tapi kita harus lihat juga secara jernih konteks daripada yang disinggung dia apa. Ini kan Mas Aka ini kan terkenal dengan Ustadz ya. Kalau memang Mas Aka tidak setuju bahwasannya agama dihina ataupun direndahkan, dia membela orang yang merendahkan itu, saya kira ini merupakan suatu pertanyaan besar. Tadi sudah dipaparkan oleh Bang Pitra. Gitu. Tadi Bang Khoirudin menilai ada kebohongan. Di mana itu kebohongannya? Ya kebohongannya ketika mencatut dari otoritas dua ormas besar, yakni Muhammadiyah. Dia tidak mencatut itu, dia mencatut Angkatan Muda. Iya, itu nama organisasinya. Saya bisa tuntaskan? Bukan, maksudnya dia tidak mencatut ormasnya. Bukan. Ya sih kan kita dialog nih, Mas. Dia tidak satu-satu. Saya tadi menunggu Anda dialog tuntas. Kalau saya belum nama tuntas, organisasi dia itu Angkatan Muda Muhammadiyah. Satu lagi Aliansi Muda Nahdlatul Ulama. Itu kan ada perkumpulannya. Sudah. Yes, silakan. Saya tegaskan karena otoritas Muhammadiyah juga nggak suka dengan cabut-cabut itu, terlepas apapun namanya dan sudah ada rilis resmi baik Nahdlatul Ulama ataupun Muhammadiyah bahwa mereka tidak terlibat, bahwa orang-orang yang mengaku Angkatan Muda atau apapun itu bukan dari Muhammadiyah. Bahkan belakangan BIN Badan Intelijen Netizen bisa ngecek ternyata pelaporannya tidak lepas dari tim suksesnya Gibran. Ini perlu didalami apakah benar. Berarti ada insentif Gibran dalam persoalan ini. Yang kedua, saya juga kalau yang melapor cuma 2-3, hari ini saya kalau bikin laporan, mau ada 10 atas nama lembaga lain, bisa. Yang penting polisi bisa terima nggak? Bisa. Besok kita bikin koalisi apa, lembaga apa, itu gampang. Bukan di situ titiknya. Tapi persoalannya adalah, apakah laporan ini ansih soal penegakan hukum di bidang penodaan agama atau ada dampak lain yang harus kita pikirkan? Tadi dikatakan bahwa seolah-olah saya tidak setuju bahwa penodaan agama itu sebuah kemaksiatan. Saya sudah tegaskan, bermasalah. Di awal juga saya sudah tegaskan. Tapi saya sedang diskusi tentang bagaimana dampaknya dan apakah iya itu yang menjadi motif utama. Apakah tidak ada intensi kekuasaan untuk membungkam? Dan saya jelaskan dengan berbagai data, kemudian saya secara analisa mengambil konklusi demikian. Bahwa konklusi ini tidak bisa nyambung dengan kekuasaan, oh iya. Bahwa tidak dipakai tangan langsung kekuasaan, oh iya. Namanya nampuk nyilih tangan itu tidak mungkin mau. Karena apa? Kalau motif itu diketahui akan banyak kritik kepada kekuasaan lebih hebat. Karena itu saya lihat begini. Ini kan sebenarnya semuanya sedang mencari win-win solution sebenarnya. Win-win solution di tengah proses penyidikan yang saya berkeyakinan ini tidak sampai ke persidangan. Karena insentif kekuasaan setelah diketahui publik, dibocorkan, ada analisa demikian, mereka juga nggak mau, akhirnya akan buang badan. Nah, kalau kekuasaan buang badan, nggak jadi ini perkara. Tetapi ketika kekuasaan ada insentif, baik kekuasaan langsung atau melalui kekuasaan yang lain, atau pihak-pihak yang punya tangan-tangan terhadap institusi penegakan hukum kita, yang kita ketahui penegakan hukum kita kan nggak steril dari kekuasaan. Berbicara konteks kekuasaan, saya ingin tanya, Mas Aka, dari bicara konteks kekuasaan, ada nggak saudara melihat bahwasannya kekuasaan ataupun dari pejabat pemerintah yang melaporkan daripada Panji? Saya sebut insentif kepentingan, tapi orangnya memang kagak ada. Ya sudah, berarti tidak ada. Artinya saya ini menganalisa clear tidak begitu. Bahwasanya kalau pejabat lapor ya lucu lah. Ngapain dia pejabat jadi lapor? Bukan kita berbicara konteks kekuasaan hari ini, berarti kan berbicara terkait konteks dengan pemerintah dan pejabat. Itu bisa dilihat dari diterimanya laporan, otoritas yang melanjutkan laporan. Padahal laporan sebelumnya ini materi lama. Nah ini kan 2013. Ketahuan sekali ini dicari-cari begitu loh. Terlepas itu memang masalah ya. Tapi ini perkara lama dicari-cari. Kenapa? Ada intensi kekuasaan ingin membungkam Panji melalui kasus penodaan agama dan kasus penistaan terhadap adat. Agar apa? Ke depan Panji nggak ngomong kritik lagi. Atau sebaliknya melunak hanya ngomongin tentang ini, mungkin gimana Bang? Karena sebenarnya kan katanya ini kasus lama 2013. Gosip artis nanti ya kan? Terus kenapa sekarang dibawa-bawa lagi begitu? Seakan ini menjadi rentetan kasus dari si mensrea itu. Karena saya mendapatkan informasi ya bahwasannya pelapor Panji yang tahun 2013 itu mempertanyakan laporan polisinya di Mabes Polri.
Jadi polisi harus bisa memberikan kepastian hukum terkait dengan laporan polisi dia. Jadi menurut Anda tidak ada kaitannya tadi? Tidak ada kaitannya. Jadi kalau seumpamanya pelapornya juga mendiamkan, dia juga merasa keberatan, polisi juga nggak akan memanggil dia, selesai. Dan itu di SP3-kan. Tapi kan yang menjadi persoalannya masih ada rasa luka yang dialami oleh pemuda Toraja ya, merasa bahwasanya adat istiadatnya itu direndahkan, sehingga dia mempertanyakan itu dan polisi harus memeriksa dia untuk melakukan tahap penyelidikan. Dan ini saya bilang terhadap laporan polisi ini itu belum tentu juga dia bisa kita simpulkan benar atau tidak karena masih dalam tahap penyelidikan. Lain halnya kalau sudah ada presumption bahwasanya perkara ini naik ke penyidikan sehingga ditetapkan ditersangka seperti itu. Kalau yang satunya sudah penyidikan tapi belum ada tersangka memang. Yang mana? Yang Toraja. Toraja. Beritanya kan penyidikan ini. Sudah naik sidik. Saya itu di sidik gitu, tapi belum ada tersangka memang. Ya salah. Saya kira kalau memang sudah naik sidik berarti kan penyidik telah menemukan adanya bukti permulaan yang cukup perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terlapor. Nah, kalau memang sudah naik penyidikan tinggal melakukan tahap gelar perkara untuk mencari siapa tersangkanya. Kalau memang berbicara hukum, kalau siapa tersangkanya ya tidak terlepas dari siapa terlapornya kan gitu. Kita simpulkan saja. Karena nggak mungkin terlapor nggak tersangka kalau udah naik penyidikan seperti itu. Jadi kadang-kadang Bung Pitra ini bertindak untuk dana tentang polisi, membela polisi, tetapi Ya, pengembangan bukan, kasus tidak bukan tahu ya. akal. Disitulah sebenarnya Jadi, offside-nya. bukan Tapi masalah- kalau kita kaitkan dengan Nggak, presumption kita kan of berbicara school, sesuai dengan ya, konteks azas praduga hukum. bersalah yang diadopsi oleh penyidik Yes, maupun karena jaksa. karena pandangan Tapi saya, jadi saya kalau berkeyakinan- pandangan saya jangan Anda koreksi karena semua orang memiliki pandangannya ya masing-masing. silahkan, saudara saya mengoreksi saya Iya berkali-kali. kan? Iya bukan, kita dialog tadi seperti Nah, yang kalau saya begitu tanya saya tadi. berdialog deh. Makanya saya tanya Saya berdialog. penguasanya di mana? Apa Oke. dasarnya saudara mengatakan saya benci kepada pemerintah? Lalu saya jawab kan, nggak ada kebencian. Tapi kalau pemerintah yang dolim, saya benci sekali. Makanya Saya benci sekali dengan makanya pemerintah yang simak dolim, pembicaraan yang kita represif ini. kepada rakyat, Anda yang tidak terlalu bijak, yang menyimpulkan, tidak tapi Anda adil, tidak menyimak yang apa yang dikit-dikit saya rakyatnya sampaikan. dilaporin polisi oleh orang lain tapi ditindaklanjuti, sementara korupsi dibiarkan ya, sementara SDA kita dirampok Oke, dibiarkan. giliran saya bicara ya. Sementara yang lainnya kerusakan alam dibiarkan, kan di situ Giliran letaknya. saya bicara, Jadi tidak oke. boleh menuduh orang benci Silakan, Bang Pitra. pemerintah tanpa data, tanpa Makanya- alat argumentasi gitu. Dah selesai. Justru Ini- di situ tendensi gitu. Makanya loh. Ahmad Bukan Kojinuddin argumentasi, itu ini- tendensi. Ahmad Kojinuddin ini tidak mendengarkan saya bicara. Oh, saya mendengar sekali. Bahkan di sini rakyat Kalau semua juga dia mendengar. mendengarkan saya bicara, saya menyampaikan tadi anggapan saya bahwasanya Ahmad Kojinuddin itu membenci Nah, pemerintah. itu anggapannya adalah keliru. anggapan. Itulah apologi, Makanya saya gitu. bilang, dalam diskusi itu Nah, apologi itu itu, tadi. tidak bernilai. saya mau bicara dulu atau seperti Ahmad Kojinuddin berbicara sendiri. Ya nggak apa-apa juga Nah, kalau kita bicara kalau bareng-bareng. orang beranggapan Sebagaimana ini saudara punya juga pandangannya. tadi, Iya. saya. Untuk Jadi, berpendapat. saya Ini sama-sama orang menganggap- hukum kan di Iya. sini. Silakan. Makanya si Panji kan menyatakan saya memiliki keyakinan. Fokus saja kenapa saya juga membenci memiliki pemerintah. anggapan. Jangan ke Panji lagi. Karena apa? Saudara mau menjelaskan itu tadi. Tunggu dong, sabar. Makanya kalau Jangan terlalu lama berpikirnya. Saya menunggu ini. nah, cara-cara Ahmad Kojinuddin seperti tadi dibilang inilah penguasa, PIK, Solo dan lain-lainnya. Saya lihat dari setiap perdebatan dia selalu Nah, di mana mengkaitkan unsur dengan kebencian penguasaannya. pemerintahnya itu dulu dijelaskan dulu. Itu Anggapan kan. saya Anda Nah, membenci anggapan penguasa. itu saya tegaskan keliru. Kalau Iya kebencian itu kepada kekuasaan karena dolim, memang ya saya benci. Iya, karena setiap suatu persoalan seperti kasus Panji dan lain-lainnya selalu ditarik-tarik penguasa, tapi Sama juga, ketika saudara kita tanya selalu membela bukti, penguasa, saya ya juga nggak ada ketika ditanya masalah, bukti, gitu loh. apakah ada bukti yang melibatkan penguasa di sini seperti salah satu menterinya membuat laporan polisi? Tidak. Ini kan Prabowo, politik Gibran tidak juga dilaporin. sesederhana Apa-apa itu yang ditanggapi menganalisanya. oleh wakil presiden? Wakil presiden bilang itu nggak penting kata dia gitu. Jadi Nggak kalau penting, ditanya, katanya. "Oh, menterinya nggak Ya penting." sudah, dan tapi dia nggak ada SP3 masalah. saja lah kalau Tapi nggak penting. Oke. kalau ini dikait-kaitkan dengan penguasa ini Iya. terlalu jauh. Jadi gitu katanya loh. Bang Kojinuddin di SP3 aja kalau nggak penting. Itu SP3. gimana? Itu bukan otorita daripada wakil presiden untuk meng-SP3-kan itu, karena itu adalah otorita daripada kepolisian Tidak dan demikian maksudnya penyidik. isu ini Jadi semestinya itu tidak harus lanjut kalau memang dipahami. tidak penting. Buktinya ternyata Makanya- tidak lanjuti, berarti penting. Berarti makanya statement dari Anda- Wapres itu tidak bernilai, yang dianggap tidak penting. Buktinya ini tidak lanjuti begitu loh. Jadi jangan pula menjadikan statement dari Wapres itu sebagai parameter Itu membantah kebenaran. tuduhan daripada Dan Ahmad bantahan itu Kojinuddin menjadi yang tidak mengatakan bernilai bahwasanya kalau ada ternyata keterlibatan faktanya jalan penguasa di terus. sini. Begitu. Gitu loh. Oke. Nah, ini makanya kita saling mendengarkan giliran gantian. Ya, Jadi kalau silakan Anda Bang mau Pitra, bicara nggak silakan. apa-apa. Ini mumpung masih ini ya. Iya. Ini seperti bunga mawar yang di jas Yes. Bang Pitra ya, masih Jadi, mekar. Saya bilang Wapres Gibran menyatakan bahwasannya acara mensrea, walaupun dia bilang dia Wapres saya kayak A gitu kan.
ditanya oleh media, tanggapan Bapak seperti apa gitu. Itu nggak penting, kata Pak Pres. Artinya tidak ada sedikit pun pemikiran Gibran untuk melaporkan Panji. Apalagi suatu penguasa untuk mengkriminalisasi katanya kan gitu. Tidak ada itu, makanya itulah yang membuktikan bahwasanya tuduhan-tuduhan terhadap penguasa itu tidak ada di dalam kasus ini, dan itu murni daripada sekelompok masyarakat dan adat seperti closing itu. statement deh Bang Kozinudin. Ya, Silakan. Gibran itu 11-12 dengan bapaknya ini Joko Widodo selalu saja tidak akan melakukan tindakan dengan tangannya sendiri, atau istilah Jawa itu nabok nyilih tangan. Betapa banyak dulu di zaman Joko Widodo menghina Jokowi tidak ada delik aduan, tapi tetap saja ditangkap oleh polisi dan akhirnya berujung penjara. Memang sebagiannya tidak berujung penjara karena diminta bikin video minta maaf, akhirnya dilepaskan. Dan hari ini kalau kita bicara soal Gibran, tentu bukan soal apakah dia melaporkan atau tidak, tapi kepentingan ini tentu berseberangan dengan Gibran. Nah, di titik analisa kepentingan itulah kita melihat ada intensi kekuasaan dalam kasus Panji Pragiwaksono. Begitu. Baik, polemik yang menyeret nama Panji Pragiwaksono sejatinya menjadi ujian sejauh mana batasan kritik dan komedi di ruang publik kita. Apakah ini murni penegakan hukum ataukah langkah mundur bagi kebebasan berekspresi? Mewakili rekan Tasya Olid Mila dan kerabat kerja bertugas, saya Naila Husna pamit undur diri, dan juga para narasumber yang sudah bergabung di NTV Prime kali ini, Bang Ahmad Kozinudin dan juga Bang Fitri Almadoni. Terima kasih sudah bergabung di kesempatan NTV Prime kali ini. Pemirsa, kita bertemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa. Silakan kita minum bersama.